Pak Dekan, para pembantu dekan, guru besar, profesor, dosen-dosen sekalian, beserta seluruh jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah. Hari-hari ini sebagian besar kita sedang dihibur oleh sebuah drama Malaysia yang berjudul Bid'ah, yang tayang mulai 5 Maret sampai dengan 6 April di sebuah platform streaming Malaysia yang bernama View, dan diklaim telah ditonton oleh 2,5 miliar orang, entah marketing entah betulan. Dan film yang ditulis oleh Emma Fatimah sebagai produser juga, ini menampilkan sosok Walid Muhammad yang mirip-mirip mengaku sebagai Imam Mahdi, guru spiritual yang terkenal dengan kata-katanya, Walid nak Dewi boleh. Atau ada kata satu lagi yang populer, pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan ini menjadi sangat viral karena film bergenre agama ini cukup menimbulkan kontroversi. Ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang sangat positif, ada juga yang negatif. Yang melihat ini sebagai positif seperti menampilkan sebuah fenomena puncak gunung es, hanya sebagian kecil dari sesuatu fenomena keagamaan kita yang telah menjadikan religiositas sebagai kedok untuk bisnis nafsu. Para predator seksual berlindung dalam jubah agama, dan itu telah menipu banyak orang. Jadi seolah-olah ini meluapkan kegembiraan kita, bahasa kita semua, bahwa sebenarnya sedang terjadi ini di mana-mana pada level ordo-ordo keagamaan tertentu. Cuman tidak bisa dipungkiri ada sejumlah agamawan yang juga bernada marah melihat film ini karena dinilai menyudutkan simbol-simbol keagamaan. Sebenarnya dalam agama ada dikenal dengan tabarruk, istilah karomah, kewalian dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa Quran. Jadi semacam menyudutkan, ada bentuk-bentuk praktik keagamaan yang kemudian dijadikan parodi, dan itu menyakitkan bagi golongan agamawan, khususnya kelompok-kelompok tradisional ataupun katakanlah sufisme atau tarikat. Jadi sebenarnya yang ditampilkan di film itu benar sekali, meskipun juga bermasalah. Sebab kalau agama ini semua diparodikan, mungkin keliling Ka'bah, dorong-dorong cium Ka'bah, itu menjadi sesuatu yang lucu dan memuakkan. Orang terjepit. Mungkin kalau Nabi Muhammad difilmkan dengan 12 istri, bahkan di Eropa sana memang Islam ini diparodikan dengan berbagai hal yang menyakitkan. Jadi kita tidak menolak bahwa isinya benar, sekaligus kita perlu kehati-hatian bahwa sebenarnya agama aslinya tidak seperti itu. Jadi yang ditampilkan dalam Bid'ah dengan Faizal Hussein sebagai tokoh utama dan Baiduri sebagai sasarannya, ini adalah bentuk-bentuk dari yang disebut dengan pseudo religion. Pseudo itu palsu, P-S-E-U-D-O. Pseudo is something that is not real, not genuine or fake, palsu. Jadi agama ada level genuine, ada level palsu. Kalau terjebak dalam level palsu, kita akan bermasalah, tidak akan maju dan akan terus bodoh dan miskin. Karena hal seperti inilah kita kadang-kadang harus bertanya, ini agama yang kita anut, ini asli atau palsu?
Islam itu asli. Kita pada level mana nih kok nggak maju-maju? Kenapa doktrin agama? Kenapa agama itu tidak memberikan kekuatan deliberation force, kekuatan pembebas? Kok terjebak dengan berbagai praktik-praktik korupsi yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan lagi oleh orang-orang yang beragama dan sangat rajin beragama. Jadi memang pseudo religion ini dipraktikkan pada berbagai level. Kita sedih memang ketika setahun 2 tahun yang lalu marak sekali berita-berita di koran pesantren-pesantren di Aceh, ustadz-ustadznya melakukan pelecehan seksual. Dan 5 Agustus yang silam tahun lalu, MPU juga menyarankan supaya dibentuk ada Dewan Pengawas Guru. Pesantren tidak boleh sembarangan dibuka, harus ditelusuri siapa pendiri dan sebagainya. Ternyata tidak hanya pada level sekolah-sekolah keagamaan. Kita juga nggak bisa menutup mata, kampus juga terjerat dengan kasus-kasus pseudo akademik atau predatorianisme akademik. Ya, sahabat kita, kampus kita di sana di Jawa, UGM, baru beberapa hari lalu memecat sah seorang guru besar farmasi karena juga melakukan praktek-praktek predator seksual terhadap mahasiswanya. Di level guru juga begitu banyak sekali kasus terjadi. Guru menjadi predator seksual. Tidak hanya di situ sebenarnya, bahkan sampai ke level mahasiswa pun begitu. Ini ada 2 mahasiswi kita baru-baru ini juga bunuh diri, gantung diri. Kalau ditelusuri sebenarnya bukan hanya persoalan ekonomi. Mungkin kalau ekonomi bisa makan lah, bisa ngutang lah, nggak sampai bunuh diri mahasiswa itu. Khawatir kita sebagaimana ditelusuri oleh tim tertentu dalam risetnya, ini ada pergaulan yang terganggu. Nah, ini mahasiswa dan mahasiswi hati-hati sekali. Ini kalau mahasiswi sudah suka dengan cowok, itu semua akan terjadi. Akan transparan, terbuka semuanya. Kira-kira begitu. Saat terbuka itulah difoto, lalu itu menjadi simpanan di ponsel si cowok, si mahasiswa, dan itu menjadi alat bergaining siang malam untuk menuntut sesuatu. Dan inilah menyebabkan sejumlah mahasiswi, sebagian besar itu sudah terjadi menjadi stres siang malam karena nafsu sesaat dan segala macam. Dan ini menyebabkan sebagian mereka bunuh diri. Jadi hati-hati. Sampaikan kepada teman-teman Anda, jangan cepat sekali suka dengan cowok pada masa perkuliahan, jangan dekat-dekat. Fokus saja dengan kuliah dulu, karena salah-salah bisa tewas. Karena di sekeliling kita banyak sekali pseudo mahasiswa, predator-predator yang memang karena teknologi tontonan menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Itu adalah pelajaran yang kita petik dari film ini. Tapi pada intinya adalah pseudo religion itu masuk dalam pseudo politik. Politisi dengan gaya populis di medsos mendukung rakyat, tapi di belakang ternyata predator budget dan project. Ada juga predator bisnis yang gaya ingin membantu masyarakat dan sebagainya, padahal hanya untuk membuat usaha-usaha riba yang semakin menggurita dan sebagainya. Inti pesan dari kultum yang singkat ini kepada kita semua adalah, yang pertama mungkin ini menjadi bahan refleksi. Jangan sampai film ini menjadi alat kita menjudge, menjelekkan orang lain. Kita perlu merefleksi diri, apakah kita termasuk bagian dari predator itu enggak. Kadang-kadang ada yang levelnya parah, kadang-kadang ada yang levelnya ringan gitu ya, Pak Syukri ya. Ya, level ringan itu kadang-kadang membimbing mahasiswa ya. Setelah bukan mengomentari skripsi, pertama mengomentari bajunya, jilbabnya cantik kan gitu, macam-macam. Itu yang terjadi di beberapa tempat, bukan di tempat kita. Itu pada level yang sangat halus dan ringan. Ada yang predator level keras dan berbahaya. Pertama, refleksi apakah kita bagian dari sistem itu atau tidak. Yang kedua, mungkin kita perlu berpikir kritis. Ada consciousness harus dibangun, akal sehat harus hidup supaya tidak terjebak dengan doktrin-doktrin, aneka-aneka praktik yang aneh-aneh dalam agama, dalam akademik, termasuk dalam kedokteran. Ini kalau keluar dari sholat duhur ini, duduk di kantin tuh langsung hidup TV, nonton itu pasti tag lainnya masih seputaran dokter yang sedang spesialis di Unpad.
yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak pasien dan sebagainya. Jadi merasuk kemana-mana pseudo religion atau predator seksual ini. Dan supaya kita lebih kritis sekaligus punya spiritual consciousness, kita memohon kepada Allah, karena kita nggak bisa memilih kadang-kadang tempat kita berada di mana. Di dalam ajaran apa kita sudah seperti ini, kita memohon supaya benar atau lebih dibenarkan lagi, tidak terjebak dalam aneka pengajaran-pengajaran yang justru semakin mengungkung, memperbudak, tidak membebaskan, membodohi, membuat kita semakin jauh dari rasa yang hakiki kehadiran Tuhan yang sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.